Selamat datang kembali, guys. Nah, awal analis akuntansi kita sudah membahas tentang 6 step ini, ya. Baru untuk dalam rangka menjalankan 6 step tersebut, kita harus paham conceptual framework dari akuntansi seperti apa, ya. Yang intinya adalah relevan sama reliability. Nah, comparability, verifiability, timeliness, and understandability juga itu penghias lah, tapi penghias yang sangat diperlukan, ya. Penekanan utamanya di relevan and reliability atau menyajikan dengan jujur, faithful representation. Nah, seperti itu ya. Nah, ini semua digunakan dalam rangka kita memahami suatu akun ya dalam laporan keuangan ya. Kemudian kita juga harus tahu apa aja yang mengganggu ya, noise apa aja yang mengganggu ya kualitas dari suatu akun di laporan keuangan ya. Dan ini berbeda, kita selaku analis tidak seperti auditor. Auditor udah langsung ke bawah, dalam dan sebagainya. Nah, kalau kita cuma kulit luarnya aja gitu ya. Nah, tapi kita harus tetap bisa memberikan professional judgment kita. That's why meskipun kulit luar, kita harus mampu memahami secara keseluruhan. Sehingga budaya kritis ketika membaca CLK dan sebagainya itu harus ditanamkan dalam perspektif kalian, dari mindset kalian, ya, selaku analis laporan keuangan. Nah, di sini ada noise-nya 3. Pertama, dari accounting rules, ya, bahwa ada fleksibilitas yang diberikan oleh PSAK gitu, tergantung kepada judgment dari si manajer. Kemudian kesalahan dalam melakukan forecasting oleh si manajer. Yang contohnya residual value-nya salah diprediksi, gitu ya. Yang ketiga, memang adanya manager accounting choice atau pilihan, gitu ya, bahwa manajer memilih untuk ya mengecilkan, tidak mengambil utang lagi karena mungkin ada debt covenants yang tidak boleh dilanggar, gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ini semua yang menimbulkan yang mempengaruhi accounting quality, gitu ya, kualitas laporan keuangan kita. Nah, jadi kalau misalkan ternyata udah terpentok debt covenant yang nomor 3 ini, gitu ya, akhirnya manajer melakukan pengetatan, gitu ya, pengetatan. Nah, otomatis apa? Karena ada pressure tersebut membuat ya yang penting sedikit melakukan fraud gak apa-apa, gitu ya. Dan itu kenyataan yang terjadi, gitu. Yang penting ya dia aman dulu, gitu. Nah, akhirnya itulah yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Udah mah PSAK-nya juga longgar, gitu ya, principle based, ada moral hazard, ada insentif, ada motif, ya udah, jadilah bisa berakrobat dalam melakukan teknik akuntansi untuk penerbitan laporan keuangan, ya. Nah, sehingga itu semua kalau ada gitu ya, atau salah satunya itu akan mengganggu relevan atau kualitas laporan keuangan, ya. Kualitas yang mana, ya? Kan ada 5 karakteristik kualitas, ya. Yang akan terganggu ya tentunya yang 2 hal yang paling besar, yaitu relevan and reliability, gitu ya. Nah, sekarang yang kita harus pahami itu adalah yang terakhir, institutional framework. Kenapa? Karena ini saya sengaja bungkus di terakhir agar sebagai penutup yang indah, gitu. Nah, jadi setelah tahu analis akuntansi itu kayak gimana, gitu ya, step-stepnya, terus tahu apa aja yang perlu diperhatikan dari conceptual framework dan apa aja yang bisa membuat laporan keuangan itu jadi jelek, gitu ya. Nah, dan kalau jeleknya itu berarti nanti berdampak kepada kualitas yang mana, ya, karakteristik parameter kualitas yang mana, yaitu mengganggu parameter kualitas, relevance, and reliability. Nah, dari sini kita bundling lagi, gitu ya. Kalau gitu kita harus tahu dulu institutional framework dari laporan keuangan itu apa, ya. Nah, seperti itu. Nah, pertama yang harus kalian pahami itu bahwa laporan keuangan, ya, yang kalian akan analisis atau sedang analisis Bukalapak atau Mayora, gitu ya, maka itu berbasis akrual, ya, seperti yang ada di conceptual framework-nya, bahwa dikatakan ini accrual basis bukan cash basis. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan juga bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab si manajer, ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, bahwa laporan keuangan itu harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, ya. Dan untuk menguji kepatuhannya, untuk menguji kualitasnya, gitu ya, apakah seluruh akunnya itu wajar atau tidak, dilakukanlah audit. Ya, ini yang keempat. Dan yang kelima, bahwa terkait perusahaan yang sudah masuk bursa, gitu ya, maka ada lembaga khusus sebagai watchdog, gitu ya, yang mengawasi. Watchdog, gitu ya. Watchdog itu oversee, ya, overseeing. Jadi melakukan pengawasan. Namanya apa? Namanya OJK, ya, seperti itu. Nah, oke, dari kita akan bahas dari konsep accrual basis dulu. Nah, konsep accrual basis itu tercermin dalam
laporan keuangan, yaitu apa? Yang paling utama banyak ya, laporan keuangan ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah SOFP atau balance sheet ya. Yang kedua adalah income statement. Yang ketiga statement of change in equity, SOC gitu ya. Yang keempat cash flow, baru yang kelima adalah notes to financial statement ya. Nah, dari sini kita harus memahami gitu bahwa income statement itu terdiri dari apa aja. Intinya adalah di sini sih income statement sama SOFP gitu ya, atau balance sheet. Nah, income statement maka ada yang namanya prinsip pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan akrual itu kayak gimana? Itu berbeda dari cash ya. Kalau revenue recognition ada yang namanya accrual revenues gitu ya, accrual revenues ya. Dan juga ada yang namanya deferral revenues gitu ya, deferral ya. Begitu juga ada yang dinamakan accrual expense sama deferral expense ya. Ini semua ada contohnya. Nah, kalau yang accrual revenue contohnya apa? Ya tadi gampang banget ya yang sudah kalian pelajari di AKM. Interest receivable ya pada interest revenue. Nah, yang model-model kayak gini nih ya. Nah, artinya di sini ada kas nggak? Tidak ada. Di sini hanya pengakuan non cash transactions. Nah, inilah yang dimaksud accrual basis ya. Kemudian yang expense-nya gimana? Yang expense-nya ya wages payable, wages expense ya pada wages payable. Nah, contohnya seperti itu ya, pada payable. Nah, kemudian kalau deferral apa? Deferral itu untuk yang in revenue, contohnya prepaid ya, prepaid revenue. Prepaid. Contohnya adalah unearned revenue ya, unearned ya. Di sini aja deh, prepaid expense ya. Kalau expense berarti prepaid expense. Kalau revenue berarti unearned revenue. Unearned. Nah, seperti itu ya. Ini semua adalah transaksi jurnal penyesuaian di akhir tahun. Ya. Dan udah ada di AKM 1 nih ya. Nah, seperti itu. Dan tidak ada kas yang dicatat di sini. Ya. That's why inilah yang dinamakan dengan accrual basis. Ya. Jadi tidak hanya sekedar cash basis. Revenue diakui ya, AR pada sales juga sama ya, AR pada sales. Contoh yang keduanya juga ya untuk yang accrual revenue. Nah, ini berarti tidak ada kas yang dicatat di sini ya. Tetapi memang secara substansi sudah terjadi penjualan pada saat itu. Nah, kalau cash basis nggak kayak gitu. Cash basis misalkan di tahun ini terjadi penjualan gitu ya. Nah, tetapi tidak diakui di tahun ini. Misalkan ini 31 Desember gitu ya, 2020. Nah, berarti kas diterima di tanggal 2 Januari misalkan 2021. Nah, maka kalau cash basis ya, kalau cash basis maka dia akan mengakui cash pada sales di tanggal 2 Januari. Nah, seperti itu. Ini kalau cash basis ya. Nah, kalau accrual basis ya, maka udah dibuat tuh di akhir tahun. Di awal tahun tinggal diterima kas ya, dibalik aja cash pada AR. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Salesnya udah terjadi di tahun sebelumnya. Kasnya diterima di tahun depannya. Sehingga kas yang diterima ini bukan lagi pendapatan, tetapi memang pengakuan dari siapa? Ini akun receivables-nya terrealisasi gitu. Tagihannya udah berhasil dikoleksi dalam bentuk kas ya. Nah, itu konsep dari accrual basis ya. Jadi berbeda memang ya dari cash basis ya. Nah, seperti itu sehingga fondasi dari accrual accounting ya tadi ya, matching cost against revenue ya. Seperti ini. Nah, oleh karenanya, maka konsep net income dalam accrual basis itu adalah seperti ini, ya. Operating cash flow atau cash flow-nya dari operasi ditambah dengan accruals, ya. Yang accruals yang tadi ada yang accrual revenue, ada yang deferral revenue dan kawan-kawan, ya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita menggunakan accrual basis. Kalau kita menggunakan cash basis, maka ini tidak diakui. Itu cukup yang operating cash flow-nya saja. Net income untuk cash basis ya hanya cash flow-nya saja, gitu ya. Nah, kalau net income untuk accrual basis, net cash flow ditambah dengan si accrual-nya, transaksi accrual-nya yang terjadi di akhir tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan revenue recognition-nya juga ya. Nah, diakui pendapatan diakui ketika performance obligations-nya sudah terpenuhi ya, di PSAK 72 ya. Kemudian juga expense matching with corresponding revenues ya. Jadi si expense itu harus berhubungan dengan si revenues yang dihasilkan. Jadi matching cost against revenue gitu ya.
Ada yang product cost gitu ya. Ini cost yang attributable atau cost yang berhubungan langsung dengan si barang yang kita jual. Nah, kalau period cost yang tidak berhubungan dengan langsung. Ini yang kita expense-kan ya. Kalau ini nanti masuknya ke bisa ke COGS atau nanti kita kapitalisasi gitu ya. Nah, itu adalah fondasinya. Nah, oleh karena itu net income berbasis kas sama net income berbasis akrual ya berbeda ya. Nah, sehingga ini kan net income berbasis kas ya. Kalau kita ingin mendapat net income berbasis akrual, ini adalah net income berbasis akrual ya. Akrual. Jadi OCF ditambah akrual. Kalau kita ingin mendapatkan cash net income berbasis kas, net income kas gitu ya, maka ya tinggal dikurangin aja akrualnya, pindahin ke samping, ke kiri gitu. Berarti sama dengan apa? NI dikurang dengan akrual. Nah, itu konsep dari cash flow kita ya. Jadi, pada dasarnya gitu ya, laporan keuangan kita ada soft P ya, ada balance sheet lah biar gampang nulisnya. Yang kedua ada yang namanya income statement. Nah, yang ketiga ada yang namanya cash flow statement, CF ya. Nah, sekarang buat apa Pak ini diadakan yang cash flow statement? Nah, cash flow statement ini adalah net income berbasis kas. Ya. Kalau income statement itu menghasilkan net income berbasis akrual. Sehingga dengan ada 3 laporan ini kita jadi tahu, oh kalau yang net income akrualnya kayak gini nih, berarti ada potensi ke depan untuk penagihan. Karena misalkan ada credit sales gitu ya, berarti itu tercermin di net income, maka kita tahu oh berarti ke depannya gitu ya akan ada tagihan yang kita bisa koleksi. Nah, itulah yang dimaksud predictive value gitu ya. Nah, dan kita pengen tahu cost kas kita net income berbasis kas kita berapa? Tinggal lihat ke cash flow statement. Oh, ternyata cuma segini gitu ya. Oh ya udah, berarti kita harus mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki. Ya, nah itu semua berguna untuk decision making dalam kita melakukan forecasting financial statement yang merupakan tahapan dari valuasi ya, tahapan awal dari valuasi. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, berarti ya kalau ini tercermin di income statement ya, yang ini semua tercermin di cash flow statement gitu ya. Nah, cash flow statement dibagi 3, ada operating cash flow, ya, ada free cash flow, free cash flow sama net cash flow, gitu ya. Kalau operating cash flow ini betul-betul dari operatingnya aja yang berkaitan dengan operasional perusahaan, ya. Nah, ini cash flow refers to cash from companies ongoing operating activities, ya. Nah, kalau free cash flow ditambah dengan cash investment, ya, in operating asset. Jadi pembelian PPE, gitu ya, dan kawan-kawan. Nah, itu adalah investing activities ya. Nah, maka kalau cash flow, operating cash flow gitu ya, ditambah dengan cash untuk investment activities seperti pembelian PPE gitu ya, maka itu namanya adalah free cash flow ya. Nah, apa yang dimaksud free cash flow ya tadi, operating cash flow tinggal ditambah dengan cash untuk investing activities ya, pembelian aset tetap dan sebagainya. Nah, kemudian free cash flow to firm reflects the added effects of investment and investment in operating asset. Jadi, free cash flow ini untuk memperlihatkan bahwa ternyata ya cash-nya itu ada yang udah dibelanjakan untuk membeli aset tetap dalam rangka apa? Menggenerate revenues gitu ya. Dalam rangka membantu operasional perusahaan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir cash flow ditambah free cash flow atau operating ditambah investing. Nah, kemudian ditambahkan dengan financing activities, gitu ya, cash yang berasal dari financing activities, contohnya penerbitan saham, gitu, penerbitan obligasi, gitu ya, bonds. Maka nanti kita tambah. Kalau kita tambahkan, ya, antara FCF ditambah dengan si financing cash flow, maka menjadi net cash flow, ya. Nah, inilah yang nanti dilaporkan di mana? Di laporan keuangan, ya, di statement of cash flow, dan nanti ini masuk ke dalam cash di Softpi ya, di Softpi ya. Cash dari Softpi. Nah, gitu ya, atau balance sheet. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Artikulasinya menjadi penting dalam hal ini. Nah, oke, kemudian balance sheet itu aset, liabilities, and equities ya. Jadi aset itu kita harus pahami bahwa yang dinamakan accrual basis untuk pengakuan aset, maka harus merupakan aset yang mampu memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan bisa diukur ya. Nah, degree of certainty-nya itu kapan pengakuan aset? Ketika di atas 90% akan di masa yang akan datang si aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis atau economic benefit.
Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ternyata 50 sampai 90, maka namanya bukan aset tetap, tetapi ini adalah contingent aset ya. Nah, ini masuk ke CLK. Nah, seperti itu ya. Silakan lihat lagi ke AKM 1. Liabilities adalah apa? Ya, kewajiban yang harus dibayar ya. Kepada siapa? Kepada si kreditur ya, kreditur. Nah, atau orang yang memberikan pinjaman kepada kita atau pihak yang memberikan pinjaman. Nah, ada waktunya gitu ya. Dan juga degree of certainty-nya ini ya tadi ya, kalau dinamakan kapan liability diakui di neraca, ketika dia di atas 50%. Nah, ini namanya provision ya. Provision ya. Kalau di atas 90, jadi 50 sampai 90 itu namanya provisions. Nah, kalau di atas 90 barulah namanya liabilities ya. Nah, ini semua memang dicatat di bagian liabilities di neraca ya. Nah, jadi agak sedikit berbeda. Kalau di bawah 50% berarti itu contingent liabilities dan masuknya ke CALK ya. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau aset tetap diakui di neraca ketika manfaat ekonomisnya akan mampu kita prediksi ya 90% pasti terjadi gitu ya. Maka kita akui sebagai aset. Tapi kalau utang beda lagi. Yang penting di atas 50% apa namanya? Bahwa itu akan menimbulkan kewajiban di masa yang akan datang ya. Probabilitasnya itu ya kayak di masa yang akan datang saya memiliki kewajiban ya, obligation kepada pihak tertentu. Ya, maka kita tetap masukkan sebagai liabilities ya. Jadi kalau aset 90%, kalau liabilities di atas 50% udah langsung diakui masuk ke neraca ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini apa kita bandingkan ya, accrual basis versus cash basis ya. Bahwa accrual basis itu lebih superior ya daripada cash basis ya. Kenapa? Karena accrual basis itu bisa menampilkan current and future cash generating capacity. Contohnya ya, ketika kita menjual ya, kalau cash basis dia uang itu akan diterima, kita akan mengakui duit ketika menerima cash. Kita akan mengakui sales ketika menerima cash gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya, si sales-nya ini sebetulnya secara substansi tidak terjadi di tanggal 2 Januari. Let's say seperti itu yang tadi contoh yang awal. Sebetulnya transaksi penjualan ini barang sudah dikirimkan per 31 Desember 2020. Nah, artinya pengakuan sales di sini sebetulnya bias. Kenapa? Transaksinya udah terjadi di tahun kemarin, tapi kita baru mengakui sekarang gitu. Karena kenapa? Karena kasnya baru diterima sekarang, gitu ya. Nah, kalau accrual basis kan tidak, AR-nya itu diakui di belakang, ya di sales di tanggal 31 Desember. Nah, ini berarti adalah potensi yang uang yang akan kita terima di masa yang akan datang, ya. Kalau ternyata berhasil tertagih, maka gimana? Maka ya kita akan menerima cash di tanggal yang sama dan kita akan menutup pada AR, ya. Nah, dari sini artinya kita AR di sini menggambarkan apa, atau sales di sini sudah menggambarkan pengakuannya, pendapatan dengan accrual ini sudah menggambarkan bahwa di masa yang akan datang akan ada duit yang masuk ke rekening kita dalam bentuk apa, penagihan receivables ya. Nah, itu berupa predictive value-nya. That's why itu lebih relevan ya, karena relevan itu berkaitan dengan predictive value gitu ya. Ya, kalau dia memiliki predictive value dan dia relevan gitu ya. Nah, kalau cash basis kan tidak. Nah, oke. Nah, sekarang ini ya, jadi untuk menggambarkan financial performance tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tentunya accrual lebih bagus ya dalam memprediksi financial performance perusahaan karena sudah menggambarkan transaksi yang sebenarnya gitu ya. Ya ketika dijualnya tahun kemarin ya diakui di tahun kemarin. Kalau cash basis kan nggak diakui tahun kemarin, nunggu kasnya datang dulu gitu. Nah, jadi secara substansi kita miss kalau cash basis ya. Nah, sehingga accrual lebih relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan ya. Seperti itu. Ini yang pertama udah. Nah, accrual accounting produce a balance sheet that more accurately reflects the financial condition ya. Jadi lebih menggambarkan, accrual basis itu lebih menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sekarang gitu ya. Dan level of source resources available to the company to generate future cash flow, atau ya sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk mampu menggenerate future cash flow ya. Nah, sehingga kalau dengan pengakuan pendapatan berbasis accrual gitu ya, maka di sini ya tadi ya future cash flow consequences yang tadi saya kasih tahu tadi, bahwa AR itu menggambarkan future cash flow consequences. Jadi di masa yang akan datang kita akan
menerima kas, ya, asal kita bisa menagihnya dan pandai menagihnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan di sini better aligns inflow and outflows over time through the matching process, ya. Nah, di sini juga sama ya, karena adanya matching cost against revenue, maka ya setiap revenue yang di-generate itu pasti ada cost-nya gitu yang ikut terbawa. Nah, cost-cost yang dipersiapkan, yang dikeluarkan untuk menggenerate revenue itu harus diakui pada tahun yang sama. Nah, makanya itu lebih mencerminkan inflow and outflows gitu ya over time. Jadi selalu matching gitu. Nah, kalau cash basis kan tidak. Kalau cash basis kan apa namanya? Penjualan yang terjadi di tahun kemarin, expense-nya tahun kemarin yang diakui sales-nya di tahun depannya karena baru menerima kas-nya pada tahun depan gitu ya. Kalau cash basis itu sales diakui ketika menerima cash ya. Sehingga ada lag tuh ya. Jadi cost-nya udah diketahui tahun kemarin, tapi sales-nya tahun depannya. Padahal secara substansi sudah terjadi di tahun kemarin. Nah, itu kelemahan dari cash basis. Gitu ya. Oke, that's why accrual is more superior than cash basis. Ya. Oke. Nah, ada beberapa mitos yang perlu kita pahami ya terkait dengan accrual versus cash. Gitu ya. Mitosnya bahwa company value depends on future cash flow. Nah, ini harus hati-hati ya. Bahwa memang apa namanya valuasi dari perusahaan itu kita tergantung kepada future cash flow yang akan diterima oleh perusahaan ya. Jadi kita melakukan forecasting itu berbasis future cash flow ya. Makanya ada yang namanya future cash flow model gitu ya, FCFF atau future cash free cash flow to equity atau free cash flow to firm gitu ya. Nah, nanti dalam menghitung valuasi kita menggunakan model ini salah satunya ya. Nah, kemudian tetapi faktanya bahwa income juga bisa digunakan untuk valuasi ya. Contohnya apa? Ya income dari dividen income ya, dividen diskon model gitu ya, DDM. Kemudian juga bisa juga dari residual income model ya. Ternyata apa? Untuk melakukan valuasi, menilai bahwa perusahaan ini bagus atau enggak gitu ya. Bisa dari dua cara, dengan dua cara. Yaitu apa? Dari cash flow-nya bisa kita hitung gitu ya. Terus juga kita bisa menghitung dengan menggunakan model yang berbasis income. Artinya apa? Artinya bahwa nggak mesti kita harus menghitung cash flow-nya untuk bisa menghasilkan valuasi saham. Tapi kita bisa menggunakan model yang lain gitu ya, yaitu model residual income model. Ya, tidak perlu mencari cash flow-nya berapa. Ya udah dari net income aja dikurangin dengan berbagai macam pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan, ya sisa cash flow-nya itu yang menjadi residual income, baru kita forecasting ke depan. Ya, jadi tidak perlu lagi menghitung berapa cash flow-nya, cukup dari net income udah bisa keprediksi. Nah, itu kenyataannya ya. Jadi mitos ini tidak benar. Kemudian mitos yang kedua adalah bahwa cash flow adalah very relevant. Semua cash flow-nya, jawabannya tidak semua. Ya, memang sebagian relevan, sebagian lagi enggak. Ya, contohnya AR collections ya. Jadi kas yang diterima dari penagihan akun receivables. Nah, bukan berarti ketika kita mengakui cash pada AR, ya, maka ini berarti kita sudah terjadi penambahan sales gitu ya. Ada tambahan sales yang terjadi. Oh tidak, ini merupakan lanjutan ya dari sales yang terjadi di tahun sebelumnya. Nah, maka ini hati-hati bahwa cash yang diterima dengan pencatatan berbasis akrual itu enggak semuanya relevan. Kenapa? Harus dipilah-pilah ya. Seperti itu ya. Harus betul-betul dipilah bahwa cash yang relevan itu adalah cash yang berkaitan dengan permanent income. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada tambahan koleksi AR di tahun ini ya jangan sampai kita akui itu sebagai sales ya. Ya itu adalah kaitannya dengan sales di masa yang lalu ya. Seperti itu. Nah, kemudian all accrual accounting adjustment are very irrelevant. Nah, jadi semua accrual accounting adjustment yang tadi ya, deferral revenue, prepaid expense dan kawan-kawan gitu ya, itu sangat tidak relevan gitu. Nah, kenapa tidak relevan? Ya karena semuanya bisa diakal-akalin gitu. Nah, jawabannya mitos ini salah gitu ya. Mitos ini terbantahkan. Kenapa? Karena ya beberapa memang benar akrual itu banyak kosmetiknya gitu, banyak poles-polesannya gitu ya. Tetapi ya sisanya ya memang relevan gitu. Contohnya apa? Sales on credit. Nah, kenapa relevan? Karena ini mencerminkan salah satu prinsip relevansi itu adalah apa? Ada predictive value, ada confirmatory value. Gitu ya. Nah, artinya kalau terjadi di
adanya sales, credit sales, maka AR pada sales. Nah, punya gitu kan? Nah, ini yang dinamakan confirmatory value, bahwa memang terjadi di tanggal misalkan 30 Desember. Ada buktinya pun menggambarkan memang terjadi di tanggal 30 Desember. Misalkan seperti itu. Nah, bukti bahwa ternyata ya accrual accounting adjustment itu sangat relevan juga ya. Nggak semuanya kosmetik, tapi memang ada beberapa yang memang itu menunjukkan, mencerminkan ya transaksi yang sebenarnya. Contohnya tadi credit sales ya. Nah, oke, kemudian cash flow nggak bisa dimanipulasi. Nah, itu mitos yang keempat. Nah, ini juga salah gitu ya. Kenapa? Bisa aja cash flow dimanipulasi ya. Contohnya apa? Ya kita ingin meningkatkan cash flow kita, yang kita langsung aja si AR-nya itu buru-buru ditagih dengan cepat gitu ya. Nah, artinya apa? Yang masa penagihannya misalkan 10 hari lagi, langsung tagih dari hari ini ya. Nah, akhirnya cash-nya langsung diterima hari ini gitu kan ya. Nah, itu bisa permainan kayak gitu tuh. Jadi bisa ditarik ulur ke depan atau ke belakang untuk penagihannya. Karena kita yang memiliki bargaining positions. Kenapa kita memiliki claim atas cash yang berada di pelanggan kita? Karena kan kita udah menjual secara kredit, gitu ya. Secara kredit berarti ada piutang gitu. Nah, kita itu tagihannya lu bayar dong, lu kan udah beli barang gitu. Nah, ya udah berarti ya kan jadinya apa setahun lagi. Enggak, gue butuh duit sekarang, lunasi sekarang. Oh ya, siap bos gitu. Nah, bisa dimainkan kayak gitu. Jadi cash flow pun bisa dipermak sebetulnya dengan mempermainkan kapan waktu penagihannya. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi mitos ini pun tidak benar. Gitu. Nah, kemudian all income is manipulated, ya. Ya, memang apa namanya, memang benar ya. Tidak. Apakah semua income dimanipulated? Kalau menurut faktanya sih iya sih menurut saya. Tapi kalau kata si Subramanian ini nggak benar, gitu ya. Ya memang sih ada sebagian yang nggak benar. Bahwa tidak semuanya itu dimanipulasi, tapi memang kebutuhan yang diwajibkan oleh undang-undang. Contohnya apa? Tax amnesty, ya. Tax amnesty itu mewajibkan semua perusahaan itu untuk apa? Mengakui semua kebohongan yang sudah dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu semua diputihkan gitu ya. Silakan jujur, kita nggak akan mengenakan denda. Ya udahlah, akhirnya yang apa namanya, kalau kita ingin memanfaatkan tax amnesty ini ya berarti kan kita mengungkap semuanya gitu. Artinya apa? Artinya ya permainan untuk manipulasi income tersebut bisa terungkap kalau apa? Kalau memang diatur oleh si regulasi gitu ya, atau pemerintah. Nah, kayak itu salah satu contoh yang terjadi di Indonesia ya. Nah, kemudian itu yang mitos yang kelima, yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Impossible to consistently manage income upward. Nah, jadi ya nggak mungkin kita bisa melakukan income smoothing dalam jangka panjang gitu ya. Income smoothing itu artinya income-nya itu naiknya tipis gitu ya. Nggak ada yang bergejolak seperti ini gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti ini volatil banget gitu ya. Nah, biasanya kurang disukai oleh investor. Tapi kalau trennya itu rata-rata smooth gitu ya, nggak ada riak-riak seperti ini, nah ini yang disukai oleh investor ya. Nah, kata mitosnya itu nggak mungkin bisa kayak gitu, faktanya bisa aja gitu ya. Faktanya ya bisa aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya bisa aja si manajer melakukan income smoothing dengan memanage apa ya, kecil-kecil gitu ya, adjustment. Jadi seharusnya diakui besar, dia expense-nya dilakukan dengan ya contohnya depresiasi ya. Salah satu teknik untuk income smoothing itu adalah dengan menggunakan depresiasi berbasis straight line gitu ya, agar nilai tetap gitu ya, atau double declining gitu ya. Itu juga tergantung kebutuhan. Kalau ternyata volatilitasnya gede banget, biasanya double declining gitu ya. Jadi akan menurunkan tuh gapnya. Jadi biar salah satu sisi income-nya gede, ya berarti kita double declining balance menggunakan depresiasinya. Karena di tahun awal kan gede juga, berarti kan akan mengerek income tersebut ke bawah gitu ya. Nah, lama-lama kecil. Nah, jadi betul-betul bisa smooth gitu ya. Nah, itu tergantung kebutuhan dan tergantung kelihayan dari para manajer. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi ternyata. Itu adalah mitos-mitos yang ternyata bisa kita bantah. Nah, dan kemudian fakta yang kenyataannya adalah bahwa, nah ini ada 1, 2, 3, 4, bahwa accrual income memang lebih relevan dari cash flow. Kenapa? Karena accrual income itu betul-betul bisa menggambarkan keadaan financial conditions dari suatu perusahaan yang sebenarnya. Ya, transaksi yang terjadi, salesnya itu udah terjadi tahun kemarin, ya dilaporkan tahun kemarin ya. Kalau cash accounting kan dilaporkan ketika
terima kas padahal transaksi sudah terjadi sebelumnya. Berarti kan bohong tuh. Nah, that's why itu lebih relevan ya, lebih lebih menyajikan hal yang sesungguhnya. Nah, kemudian cash flow sebetulnya dengan accruals ya sama-sama melengkap ya, sama-sama komplement, saling melengkapi. Ya, jadi memang idealnya ya accrual accounting itu kan sudah mencakup cash flow juga, cash accounting ya. Sehingga ya ini saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi untuk menghasilkan net income. Nah, seperti itu. Jadi udah nggak bisa dipisahin lah, bagai pinang dibelah dua lah ya, saling membutuhkan ya. Nah, kemudian accrual accounting itu subject to accounting distortion. Nah, betul, kelemahan accrual accounting itu ya manipulasi yang dilakukan oleh manajer ya. Dan juga memang manipulasi itu diperkuat oleh apa? Oleh ya kebebasan, fleksibilitas yang diberikan oleh PSAK. Gitu ya, sehingga kalau niatnya ada motif tertentu ya earnings management ini bisa banget dilakukan oleh para manajer ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah company value bisa dilihat dengan menggunakan accrual accounting numbers ya. Ya benar ya. Jadi ini nilai perusahaan gitu ya, berapa valuasi ke depannya itu kita menggunakan discounted residual income ya, berbasis net income juga bisa. Tidak perlu lagi dicari cash flow ya. Nah, seperti itu. Itu adalah institutional framework dari financial statement ya, yang terkait dengan actual basis ya. Oke,